Presiden Prabowo Subianto meminta Persatuan Parlemen Negara anggota OKI agar tidak menjadi negara yang lemah, sebab akan sulit membantu Palestina kalau negara-negara Islam lemah. Saat ini keberadaan OKI menjadi semakin relevan, utamanya di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi politik dan persaingan dengan negara-negara besar. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI agar tidak menjadi negara yang lemah, sebab akan sulit membantu Palestina kalau negara-negara Islam lemah. Prabowo meminta negara-negara Islam sadar harus mampu mengatasi masalah internalnya terlebih dahulu, sebab bangsa yang tidak bisa mengurus diri sendiri tidak akan mungkin dapat membantu umat yang sedang kesusahan. Kalau kita lemah, tidak mungkin kita bisa bantu Palestina. Bahkan suara kita pun tidak akan didengar. Kalau kita lemah, mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin perdamaian. Mungkin ada pihak-pihak yang melihat kalau kita lemah, kita bisa dijajah kembali. Kita bisa disuruh-suruh sebagai bangsa pion, bangsa budak, bangsa kacung. Hal ini ditekankan Prabowo saat resmi membuka konferensi Parliamentary Union of the OIC Member State PUIC ke-19 di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu malam. Konferensi ini dihadiri delegasi parlemen 37 negara anggota OKI, yakni sekitar 500 anggota delegasi, termasuk dari negara-negara observer. Prabowo menyampaikan forum OKI dibentuk untuk menjadi jembatan diplomasi parlementer dalam memperkuat solidaritas negara-negara Islam dunia. Saat ini OKI menjadi semakin relevan, utamanya di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi politik dan persaingan dengan negara-negara besar. Dalam hal ini dan dalam dunia yang kini tengah dilanda polarisasi, konflik, saingan antara negara-negara besar, keberadaan organisasi ini semakin penting, semakin relevan, dan semakin mendesak. Lebih dari itu, izinkan saya menegaskan bahwa konstitusi negara kami, Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia. Prabowo pun menyerukan persatuan Islam dan membangkitkan kembali semangat tokoh besar untuk membuktikan Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta alam.